serta Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 3 Bangkalan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyebarkan pemahaman dan penerapan tentang budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas saya di tugas aksi nyata modul 1.4. Perkenalkan, mungkin belum ada yang kenal. Saya Yuliawati Feranita, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 3 Bangkalan. Sebelumnya kalau saya berbicara budaya positif, apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian? Kebiasaan baik, cara berpikir, cara bertindak, bersikap, bertutur kata yang bagaimana Bu Yuli? Yang positif, yang baik, ya. Yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Nah, menurut Bapak Ibu, budaya positif itu penting atau tidak kita terapkan di sekolah? Penting sekali. Ya. Mengapa sangat penting? Untuk membangun karakter anak yang lebih baik. Jadi, budaya positif ini harus kita kembangkan. Bukan hanya mulai dari diri kita sendiri. Ya. Kalau misalnya budaya positif tidak datang terlambat ke sekolah. Kita menginginkan siswa kita tidak datang terlambat di sekolah. Berarti kita harus memberi contoh yang baik. Kita datang tidak terlambat. Ya. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, ingat sosum tulodo, ing matio mangun karso, tuturi adayani. Ketika kita di depan, kita harus memberikan contoh yang baik. Kita harus memberikan teladan yang baik kepada murid kita. Tidak telat. Ya. Saya yakin di sini Bapak Ibu tidak ada yang terlambat. Ya. Bagus semua. Ya. Ingmatio mangun karso. Ketika kita berada di tengah, kita harus memberikan motivasi kepada anak didik kita. Ya. Selanjutnya, tutwuri handayani. Kita harus memberikan semangat supaya peserta didik kita rajin belajar. Dalam konsep inti budaya positif itu ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol guru. 6 keyakinan kelas. Dan 7 segitiga restitusi. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Isna ini tadi, bahwa mindset kita sebagai guru itu harus berubah. Yang awalnya pembelajaran berpusat pada guru, sekarang kita harus mulai berpusat pada siswa atau berpusat pada murid. Bagaimana contohnya pembelajaran yang berpusat pada murid itu? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu? Muridnya yang bisa mencari sendiri apa-apa. Benar sekali, muridnya harus mencari sendiri, ya. Jangan ibarat makan, orang makan, jangan kita suapi terus, ya. Jangan kita suapin terus. Biarkan mereka mencari makan sendiri, tapi perlu kita beri arah. Mana yang baik, mana yang tidak. Nah, tentunya perubahan paradigma belajar ini juga harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia,
berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Berikutnya disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian? Tepat waktu. Tepat waktu. Sesuai dengan tuntutan. Ya, benar sekali. Dengan disiplin itu dapat membuat seseorang menggali potensinya. Ya, kalau siswa kita disiplin mengerjakan tugas, disiplin dalam membagi waktu, otomatis dia bisa menghargai waktu dengan baik. Disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kita sebagai guru itu harus menanamkan disiplin pada siswa agar tumbuh motivasi dari dalam dirinya, bukan karena paksaan. Ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya sudah sering kita dengar, ya. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contohnya ini. Nah, ada peduli, rajin, kemudian ada kebersihan, keadilan, baik hati. Nah, itu disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Ya. Nah, sekarang saya punya, ini ada kalimat. Lia selalu membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikan apa yang terdapat dalam kalimat itu? Lia membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan, disiplin, tanggung jawab, mandiri juga bisa. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang kedua, Benny memakai helm saat berkendara. Nilai kebajikan apa yang ada? Disiplin. Bisa angkat tangan? Ya, Bu Mardia? Disiplin. Patuh dan taat pada peraturan lalu lintas. Ya, benar sekali. Melindungi diri. Ya. Tepuk tangan. Yang ketiga, Tina tidak pernah mencontek ketika ulangan. Jujur, benar sekali Bu Yuli. Apalagi tanggung jawab Bu Susilo, benar sekali. Mandiri. Ya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini harus kita tanamkan pada murid kita. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Pada prinsipnya, manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, misalnya ketika kita mengajar di kelas, ketika kita berbicara, ada murid kita yang berbicara sendiri. Ya, bukan bicara sendiri, bicara gila, maksudnya bicara dengan temannya, ngobrol sendiri. Nah, itu kebutuhan dasar apa yang dia inginkan? Perhatian, kasih sayang, ya. Sebenarnya dia itu menginginkan perhatian dari kita, dari guru. Ya. Kemudian, misalnya ketika kita mengajar,
Ada murid kita izin keluar kelas, izinnya ke kamar mandi, tapi dia keliling ke kantin, ke lapangan basket, dan nanti tidur di musola. Nah, kebutuhan dasar apa itu yang dia inginkan? Kebebasan. Ya, kita pun memiliki kebutuhan dasar seperti itu, sama murid juga. Nah, bagaimana kita bisa bukan memberikan kebebasan, sebisa mungkin kita memberikan kebutuhan dasar kepada murid, tapi yang baik gitu. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Silahkan didengarkan Bapak Ibu. Nah, di sini adalah bagian validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Disiplin dan juga tanggung jawab. Menurut kamu disiplin dan tanggung jawab itu penting atau tidak? Menurut saya sebenarnya itu sangat-sangat penting. Untuk depannya saya akan berusaha untuk rajin dan ibadah sesuai dengan kalau semangat ya, harus terus semangat dan Terima kasih Bapak Ibu. Itu adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kalau sudah jelas, saya akhiri cukup sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita dapat membawa murid-murid kita di SMA Negeri 3 Bangkalan ini menjadi murid-murid yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat keyakinan kelas. Ya, apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Yakin ke kelas. Selama ini kalian pernah mendengar peraturan kelas? Nah, apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Kalau pernah mendengar peraturan kelas, kira-kira peraturan kelas itu apa contohnya? Dilarang mencoret meja. Nah, itu peraturan. Siapa yang membuat peraturan? Seluruh siswa.
Seluruh siswa? Wali kelas, ya. Yang membuat peraturan adalah wali kelas. Ketika wali kelas membuat peraturan tidak dilarang mencoret meja, bagaimana perasaan kalian? Senang. Senang? Iya. Ada terasa terpaksa? Tidak. Padahal tangannya gatal ingin mencoret. Tidak. Nah, ya. Kalau keyakinan kelas ini yang membuat bukan hanya wali kelas, tapi seluruh anggota kelas. Keyakinan kelas itu kalian buat sendiri, kita yakini, dan kalian laksanakan dengan senang hati. Paham? Keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata negatif. Kalau peraturan tadi ada kata dilarang, ya. Kalau keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat yang positif. Kalau tadi dilarang mencoret-coret meja, kalimat positifnya apa? Tidak boleh mencoret meja. Hindari kata dilarang, hindari kata jangan. Apa? Jaga kebersihan meja. Itu beda peraturan dengan keyakinan. Sampai di sini paham? Paham. Nah, di sini ibu akan membagikan kalau sudah, silakan secara bergantian tempel di kertas ini yang ada di papan tulis ini. Silakan. Sudah menempelkan keyakinan kelas yang kalian buat di kertas ini. Sekarang kita baca bersama. Yang pertama, jagalah kebersihan kelas dari sampah makanan kalian. Rawatlah kebersihan kelas, sayangi kelas dengan baik. Betul ya? Ya. Jangan kotorin kelas. Nah, ini jangan kotorin kelas dan dilarang coret meja. Apakah ini keyakinan kelas? Bukan. Simpan dulu. Dianjurkan untuk datang tepat waktu ke sekolah. Keyakinan. Selalu disiplin saat memasuki kelas. Jaga keamanan kelas, jaga kebersihan taman, jagalah kebersihan kolom mejamu. Masuk kelas tepat waktu, jaga kebersihan kelas. Jagalah tembok agar bersih, menjaga kedisiplinan diri, jagalah kebersihan lantai, karena kebersihan sebagian dari iman. Menjaga ketenangan kelas, jaga kedamaian kelas, menjaga keamanan siswa dan siswi di kelas, menjaga ketertiban, menjaga kebersihan. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Apakah kalian sanggup melaksanakannya? Sanggup. Karena ini kalian buat sendiri. Kalian harus melaksanakannya dengan senang hati, ya. Berasal dari dalam diri kalian sendiri, bukan karena paksaan. Ya. Kalian silahkan menulis nama kalian dan menandatangani kesepakatan kelas, ya. Jadi
Jika kalian melanggar, berarti kalian apa? Ada. Melanggar keyakinan kelas yang sudah kalian buat sendiri. Silakan, Mbak. Tidak yakin kelas. Nama saya Wulan, saya dari kelas 11 1. Saya senang belajar tentang keyakinan kelas karena dengan membuat keyakinan kelas kita bisa belajar dengan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faidil dari 11 1. Saya merasa senang membuat keyakinan kelas bersama teman-teman saya karena dengan ini saya bisa belajar dengan tenang dan damai.